Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdiana, NPM 1840501049. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pencemaran air. Dalam Peraturan Perundang-Undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Pencemaran air dapat didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu. Berdasarkan definisi pencemaran air, penyebab terjadinya pencemaran dapat berupa masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar. Baiklah, akan saya jelaskan sedikit tentang indikator pencemaran air, yaitu di mana kita melihat dari 3 pengamatan tersebut, yaitu pengamatan secara fisik, di mana berdasarkan pencemaran tersebut dilihat dari suhu, warna, dan bau air tersebut. Terus yang kedua ada pengamatan secara kimiawi, di mana pengamatan tersebut dilihat berdasarkan dari zat kimia yang terlarut di air tersebut. Terus yang ketiga ada pencemaran secara biologis, yaitu pencemaran di mana berdasarkan mikroorganisme yang ada di dalam air tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Rizka Marida, NPM 1840501048. Saya merupakan anggota kelompok 1 dengan materi pengendalian pencemaran air. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber pencemaran air. Sumber pencemaran air secara umum dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber pencemaran yang pertama adalah sumber langsung, meliputi efluen yang keluar industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua adalah sumber tidak langsung, adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya, sumber pencemaran air berasal dari industri, rumah tangga atau pemukiman, dan pertanian. Selain itu, pencemaran air dapat disebabkan oleh berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Seperti yang pertama, meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofifikasi. Yang kedua, sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen, yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Yang ketiga, industri membuang berbagai macam polutan ke dalam limbahnya seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Yang keempat, seperti limbah pabrik yang mengalir ke sungai, seperti di Sungai Citarum. Baiklah, perkenalkan, nama saya Josli Simianeska, NPM 1840501039. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran air. Mungkin teman-teman saya yang duluan sudah bisa menjelaskannya lebih awal. Baiklah, di sini akan saya menjelaskan komponen padat dan organik. Sebelumnya, saya jelaskan kembali, pencemaran air itu adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Nah, contoh sampah organik seperti air comberan dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen
yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem di dalam air seperti laut dan sungai-sungai kecil. Akibat yang ditimbulkan seperti dapat membuat sumber penyakit terhadap manusia, masyarakat yang berada di sekitarnya. Bahan buangan organik umumnya berupa limbah, dapat membusuk, terdegradasi oleh mikroorganisme, sehingga bila dibuang ke dalam air atau perairan akan menaikkan populasi mikroorganisme atau kadar BOD dalam hal ini akan naik. Contoh lagi, pada komponen berat atau padat. Contohnya itu seperti limbah logam berat, nutrium, dan padatan. Air limbahnya tersebut memiliki efek termal, terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, yang dapat juga mengurangi oksigen di dalam air. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdawati Mega Marhaini. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa komponen pencemaran air. Komponen yang ketiga adalah bahan buangan anorganik. Bahan buangan anorganik sendiri sifatnya sukar didegradasi oleh mikroorganisme atau lebih tepatnya sulit terurai secara proses alamiah. Bahan buangan anorganik sendiri merupakan komponen pencemaran air yang berasal dari limbah industri yang mengandung unsur-unsur logam di dalamnya. Contohnya seperti timbal. Nah, kemudian ketika bahan anorganik tersebut mencemari air, maka air sudah mengandung ion-ion logam yang berbahaya untuk tubuh dan air tersebut sudah tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat atau manusia. Kemudian komponen pencemaran air selanjutnya adalah bahan buangan cairan berminyak yang menyebabkan menutupinya permukaan air yang mengakibatkan difusi oksigen dari udara ke dalam air menurun. Nah, selanjutnya adalah ketika bahan buangan cairan berminyak tersebut mencemari air, maka menghalangi sinar matahari yang masuk ke dalam air dan mengganggu proses fotosintesis tumbuhan yang ada di dalam air tersebut. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Halo, perkenalkan nama saya Maria Sergiaru Muda, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan membawakan penjelasan atau materi yang pertama terkait pengertian sabun, bahan pemerantas hama, zat warna kimia, dan zat radioaktif. Oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang sabun. Adanya bahan buangan zat kimia yang berupa sabun atau deterjen, sampo, dan bahan pembersih lainnya yang berlebihan di dalam air ditandai dengan timbulnya buih-buih sabun pada permukaan air. Selanjutnya, bahan pemerantas hama. Pemakaian bahan pemerantas hama atau insektisida pada lahan pertanian seringkali meliputi daerah yang sangat luas, sehingga sisa insektisida pada daerah pertanian tersebut cukup banyak. Sisa bahan insektisida tersebut dapat sampai ke air, lingkungan melalui pengairan sawah, melalui hujan yang jatuh dan pada daerah pertanian, kemudian mengalir ke sungai atau danau di sekitarnya. Seperti halnya pada pencemaran udara, semua jenis bahan insektisida bersifat racun apabila sampai ke dalam air lingkungan. Bahan insektisida dalam air sulit untuk dipecah oleh mikroorganisme. Kalaupun biasanya hal itu akan berlangsung dalam waktu yang lama, waktu degradasi oleh mikroorganisme berselang antara berapa minggu sampai dengan beberapa tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang zat warna kimia. Zat warna tersusun dari kromogen dan auxokrom. Kromogen merupakan senyawa aromatik yang berisi kromofor, yaitu zat pemberi warna yang berasal dari radikal kimia, misal kelompok nitroso, kelompok azo, kelompok etilen, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan zat radioaktif. Tidak tertutup dari kemungkinan adanya pembangunan zat radioaktif ke air lingkungan secara langsung. Ini dimungkinkan karena aplikasi teknologi nuklir
yang menggunakan zat radioaktif pada berbagai bidang sudah banyak dikembangkan. Sebagai contoh adalah aplikasi teknologi nuklir pada bidang pertanian, kedokteran, farmasi, dan lain-lain. Adanya zat radioaktif dalam air lingkungan jelas sangat membahayakan bagi lingkungan dan manusia. Zat radioaktif dapat menimbulkan kerusakan biologis, baik melalui efek langsung dan efek tertunda. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dampak pencemaran air. Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum dan makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, perusakan hutan akibat hujan asam, dan lain sebagainya. Dampak pencemaran air umumnya terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemar air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen larut dalam air tersebut, sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat juga disebabkan oleh zat beracun yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air oleh tinja yang telah terjadi dalam skala luas telah dibuktikan dengan suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengidentifikasi terjadinya pencemaran akibat tinja tersebut. Yang ketiga, dampak terhadap kesehatan. Ada beberapa penyakit yang masuk ke dalam kategori penyakit-penyakit yang dibawa oleh air. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh penyakit-penyakit yang dibawa oleh air yaitu diare, hepatitis A, dan polio. Kategori yang terakhir yaitu dampak terhadap estetika lingkungan. Perairan yang tercemar dapat ditandai dengan adanya bau yang menyengat serta adanya tumpukan-tumpukan sampah yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak dan lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Selain bau, limbah tersebut juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Sedangkan limbah deterjen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang akan sangat banyak dan dapat mengurangi estetika lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia, NPM 1840501041. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanggulangan pencemaran air. Di Indonesia sendiri, penanggulangan air telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan penanggulangan pencemaran air. Penanggulangan air sendiri terdapat dua macam. Yang pertama ada penanggulangan secara non-teknis dan penanggulangan secara teknis. Penanggulangan secara non-teknis adalah suatu usaha untuk mengurangi pencemaran lingkungan dengan cara membuat peraturan pemerintah untuk merencanakan, mengawas, dan mengatur suatu kegiatan industri agar tidak terjadinya sebuah pencemaran. Sedangkan secara teknis itu bersumber pada perlakuan industrinya terhadap perlakuan buangannya. Misalnya mengubah proses atau mengelola limbah atau juga dapat mengganti alat bantu sehingga mengurangi pencemaran. Sebenarnya penanggulangan pencemaran air ini dapat kita mulai dari diri kita sendiri, seperti meminimalisirkan penggunaan bahan-bahan zat kimia yang dapat merusak lingkungan air yang kita gunakan sehari-hari di kehidupan kita. Kemudian secara teknologi juga dapat kita gunakan untuk mengatasi pencemaran lingkungan, seperti instalasi air bersih, kemudian instalasi pengelolaan air limbah yang dioperasikan secara baik dan dapat mengurangi pencemaran air. Sekian dari penjelasan saya mengenai penanggulangan pencemaran air. Saya akhiri, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.